Jadi dulu itu aku belum pernah ke Bali sama sekali, dan aku tuh ke Bali dengan tiket gratis ke Bali untuk wawancara menjadi au pair. Dan saat hari H itu, hai, aku Nelly dari Barcelona, Spanyol. Keliru. Aku Nelly dari Indonesia dan sekarang tinggal di Barcelona, Spanyol. Nah, hari ini aku ingin cerita tentang pengalamanku dulu saat aku mendaftar menjadi au pair. Mumpung hari ini aku sedang di rumah dan Barcelona sedang hujan, lihat nih, di luar rumah pohon-pohonnya sedang hijau. Aslinya lebih bagus dilihat aslinya daripada di kamera gitu. Nah, sekarang Juan lagi sedang berada di rumah tetangga sebelah sini, dan ya, akhirnya aku bisa membuat video. Hari ini aku ingin cerita tentang pengalamanku dulu saat aku mendaftar menjadi au pair. Em, jadi dulu saat salah satu sahabatku ketika kami kuliah, eh, namanya Galuh, dia memberitahuku tentang kita bisa loh Nil keluar negeri secara gratis gitu. Intinya pokoknya luar negeri dan gratis. Dan aku sangat tertarik, dan terus aku juga tanya dia gimana nih caranya gitu. Terus Galuh, Mbak Galuh, kami nyebutnya Mbak Galuh karena dia yang paling pintar di saat kami kuliah dulu. Itu memberitahuku ada namanya websitenya adalah, kelihatan gak sih? Nah ini www.aupairworld.com. Ini adalah website untuk mencari host family atau mencari keluarga angkat untuk tinggal di luar negeri. Nah, jadi di website ini semuanya dalam bahasa Inggris. Kalau kamu tidak bisa bahasa Inggris, kemungkinan besar kamu tidak bisa menjadi au pair. Karena untuk mendaftar ini kamu harus tahu bahasa Inggris, dan kamu juga harus nanti bisa menjelaskan dalam bahasa Inggris dan lain-lain biodatamu di sini. Jadi kamu harus nulis biodata, keterangan dan lain-lain semuanya bahasa Inggris. Jadi sekali lagi, kalau kamu bukan seseorang yang bisa bahasa Inggris, kamu nggak usah nonton video ini, percuma. Karena salah satu syaratnya untuk menjadi au pair adalah minimal kamu harus bisa bahasa Inggris gitu. Nah, setelah aku login di website ini, terus aku membuat biodata dan lain-lain, pokoknya semuanya udah lengkap. Terus habis itu dulu itu eh, kan au pair itu, setelah aku cari-cari informasinya, au pair itu awalnya itu dari Eropa. Nah, karena dulu aku mikirnya Eropa itu jauh dari Indonesia, jadi aku tuh memilih negara itu penduduknya berbahasa Inggris, negara itu dekat dengan Indonesia, dan negara itu bukan negara Asia. Dan pilihanku jatuh ke Australia. Nah, setelah aku menentukan pilihan kalau aku ingin menjadi au pair di Australia, aku langsung mencari-cari semua informasi tentang Australia. Gimana caranya untuk menjadi au pair gitu. Nah, saat aku mencari informasi tentang Australia dan gimana caranya untuk menjadi au pair itu, ternyata kalau aku ingin menjadi au pair di Australia, aku harus mempunyai atau mendaftar yang namanya visa work and holiday visa, yaitu visa bekerja dan liburan, yang visa ini mengizinkanku untuk tinggal di Australia selama 1 tahun, dan saat di Australia itu aku boleh kerja, boleh sekolah, dan lain-lain. Pokoknya intinya visa untuk masuk Australia secara resmi dan boleh kerja. Karena biasanya visa yang tinggal lama untuk di luar negeri dan boleh kerja itu visa sekolah gitu. Dan ini ada work and holiday visa. Hola sayang. Vale, can I continue? Gracias. Nah, setelah aku mencari informasi tentang work and holiday visa sambil aku mempersiapkan semua dokumenku untuk mendaftar visa ke Australia, aku mencari host family dengan website yang tadi ini. Nah, di website ini aku tuh hampir semuanya aku kirimin aplikasi atau aku kirim lamaran untuk menjadi au pair.
Jadi dulu itu aku ngirim lamarannya itu lebih dari 150 host family. Jadi aku yang melamar mereka untuk menjadi au pair gitu. Atau lebih gitu, lupa aku. Jadi kalau di website ini biasanya website ini mempunyai jatah gitu. Jadi satu hari kamu hanya bisa mengirim sekian lamaran gitu. Nah, aku itu selalu menghabiskan jatah itu. Jadi aku tuh dari pagi sampai malam di laptop terus gitu mencari host family, mengirim lamaran dan lain-lain, menjawab kalau mereka membalas lamaranku dan lain-lain. Pokoknya aku tuh sibuk, selalu sibuk di laptop gitu. Nah, terus dari 150-an host family atau mungkin lebih ya, bisa sampai 200-an kalau tidak salah. Jadi aku tuh yang melamar mereka untuk menjadi host familyku. Sampai 200-an orang gitu, pokoknya banyak banget. Jadi prinsipku adalah aku akan selalu melamar sampai aku menemukan satu host family yang mereka itu mau menerimaku gitu. Nah, dari sekian banyak host family itu ada yang aku baru melamar tiba-tiba langsung mendapatkan balasan ditolak. Ada yang aku melamar, kita chat terus habis itu aku ditolak. Ada yang aku melamar belum apa-apa juga langsung ditolak saat kutanya alasannya apa, karena aku suka banget dengan keluarga itu. Saat kutanya alasannya apa, karena aku dari orang Indonesia dan mereka menjelaskan kalau mereka pernah mempunyai pengalaman udah mencari au pair dari Indonesia, ternyata si au pair ini tidak bisa mendapatkan visa. Jadi mereka itu agak trauma gitu. Nah, terus ada beberapa di antara mereka yang mereka ingin menjadikanku au pair gitu. Jadi aku tuh ngelamarnya banyak banget, ditolaknya banyak banget, diterimanya juga lumayan gitu. Terus ada lagi mereka yang nawarin udah menerimaku, pengen menjadikanku au pair-nya, tapi nawarinku dengan gajinya di bawah standar. Jadi di website ini nanti dijelasin kalau di negara ini nanti gajinya minimal segini, jam kerjanya segini, dan minimal kamu kerjanya hari ini sampai hari ini gitu. Jadi ada peraturannya gitu. Nah, ada yang menawariku untuk menjadi au pair tapi dengan gaji yang di bawah standar itu dan aku yang menolak. Jadi saat aku main dalam tanda kutip untuk mencari au pair ini tuh seperti lamaran gitu ya. Jadi banyak yang menolakku, banyak yang aku tolak juga karena beberapa alasan dan banyak yang mereka menerimaku. Nah, saat mereka yang menerima aku ini, ada satu keluarga yang menurutku keluarga ini itu spesial. Jadi beberapa keluarga yang lain itu mereka itu kayak jawab ya jawab gitu, tapi nggak serius. Itu kayak aku menjadi pilihan kedua mereka, ketiga, keempat, atau kelima, nggak tahu. Pasti yang daftar au pair itu banyak banget gitu, jadi mereka punya pilihan gitu. Nah, ada satu keluarga yang keluarga ini itu menurutku spesial. Ketika kita chat, keluarga ini itu yang chat aku itu si bapaknya. Jadi yang bikin akun itu si bapaknya, tapi atas persetujuan ibunya gitu. Jadi kebanyakan yang ngobrol sama aku si bapaknya. Dan kadang ibunya juga, tapi agak jarang dari chat gitu. Nah, keluarga ini itu bilang, Nelly, aku suka dengan biodatamu, profilmu, dan aku pengen tahu lebih jauh tentang kamu. Nah, si keluarga ini karena ingin tahu lebih jauh tentang aku, jadi mereka itu memintaku untuk memberikan foto saat aku bersama dengan anak kecil. Dan ini itu di keluarga-keluarga yang lain itu mereka itu nggak minta, tapi di keluarga ini tuh mereka minta aku supaya foto untuk supaya foto dengan anak-anak kecil terus dikirim ke email mereka. Jadi awalnya kita itu chat dengan website ini, terus habis itu kita pindah ke email gitu. Zaman dulu udah ada WhatsApp, tapi kayaknya kita belum WhatsAppan gitu. Kalau sudah WhatsAppan kan itu pakai nomor pribadi ya. Jadi ini mereka ini pakai email kantor untuk email gitu sama aku. Dan aku pakainya email yang masih alay. Ya Allah, aku malu. Uh, nggak apa-apa. Nah, terus kita komunikasi lewat email. Jadi mereka memintaku untuk memberi mereka foto-foto dengan anak kecil. Jadi foto yang fotoku dengan ponakanku, dengan sepupuku dan lain-lain yang mereka masih kecil itu aku kirim ke mereka semua. Bahkan aku juga foto dengan
para tetanggaku yang punya anak kecil. Jadi kalau aku main ke rumah mereka minta foto ya gitu. Itu yang kukirim mereka. Nah, setelah melihat foto itu semua, terus mereka bilang, "Oh ya, ini kami suka dengan kamu. Apakah kamu bisa bisa datang ke Australia gitu?" Nah, keluarga ini tuh dari Brisbane. Nah, terus mereka mereka itu tanya apakah aku bisa ke Australia, bisa mendapatkan visa dan lain-lain. Terus aku bilang ke keluarga ini, eh, aku tidak tahu apakah aku nanti akan mendapatkan visa untuk pergi ke Australia, visa work and holiday visa. Tapi aku sekarang sedang berjuang, sedang berusaha untuk mendapatkan visa. Aku sedang ngumpulin dokumen, aku sedang tes IELTS, aku sedang persiapan semuanya. Dan kalau aku mendapatkan visa visa ini, kalianlah orang pertama yang akan ku beritahu gitu. Jadi itulah balasanku ke mereka. Terus habis itu aku bilang ke mereka, aku ini bulan ini sampai bulan ini aku akan proses mendapatkan visa. Nanti kalau aku sudah mendapatkan visa, kamu akan ku beritahu gitu. Jadi waktu kita emailan itu kita udah deal-dealan gitu, udah deal tentang nanti jadwal kerjaku hari apa, terus yang ku kerjakan apa saja, terus habis itu nanti gajiku berapa, kalau aku lembur dapat berapa, pokoknya semuanya udah dibahas gitu, dibahas secara rinci dan detail, dan mereka menunggu aku untuk mendapatkan visa. Nah, aku yang di Indonesia, karena aku baru lulus kuliah, udah nggak punya saat dulu itu aku nggak punya tabungan, nggak punya uang, karena kehidupan sekolahku kuhabiskan untuk hura-hura. Jadi aku mengumpulkan dokumen untuk mendaftar work and holiday visa itu sambil menodong orang tuaku, tolong dong kasih aku uang, kalau enggak tolong pinjemin aku. Ya pokoknya gitu deh. Jadi aku cukup ngabisin lumayan banyak untuk mengurus untuk ke Australia itu, dan aku pinjam ke kakakku dan ke orang tuaku. Nah, setelah beberapa lama, kalau tidak salah setelah 2 minggu atau 3 minggu gitu, terus aku mendapatkan visa untuk ke Australia. Nah, saat aku mendapatkan visa untuk ke Australia itu, aku langsung chat keluarga ini yang ada di Brisbane ini. Aku chat ke mereka, terus aku bilang, "Yeay, ini loh aku udah dapat visa ke Australia, jadi aku bisa ke Australia. Dan apalagi nih yang harus aku lakukan sebelum aku datang ke rumahmu sebagai au pair," gitu. Nah, si keluarga ini langsung bilang ke aku, "Oh ya, kita punya paman yang ada di Bali. Nanti aku menghubungi pamanku dulu untuk mengundangmu untuk ke Bali. Nanti kita wawancara di Bali." Jadi eh, si keluarga ini pengennya wawancara denganku lewat online, tapi wawancaranya itu di rumah pamannya yang ada di Bali. Nah, ternyata keluarga ini tuh mempunyai paman yang berada di Bali. Nah, setelah aku mendapatkan itu kan aku seneng ya, oke, aku mau ke Bali. Terus sehari setelahnya aku tuh mendapatkan email uh, sebelum oh jadi sorry, sebelum sebelum aku mendapatkan email dari pamannya yang berada di Bali, aku tuh diminta untuk mengirim semua dokumenku, paspor, KTP, aku bahkan mengirim semuanya lengkap sampai ijazahku juga aku kirim. Itu untuk mengirim ke mereka, terus nanti mereka akan membelikanku tiket untuk ke Bali untuk wawancara dengan pamannya. Jadi sehari setelah aku memberikan semua dataku gitu, ada KTP dan lain-lain, aku juga memberikan dataku, visaku gitu, nomor visaku dan lain-lain. Terus beberapa hari kemudian aku mendapat email dari salah satu sekretaris pamannya yang ada di Bali, yang memberitahuku kalau, "Nel, ini ya kita mengundangmu ke Bali, ini tiket pesawatnya, kamu nanti akan di Bali selama 1 hari, nah, jadi semuanya udah dapet gitu." Jadi dulu itu aku belum pernah ke Bali sama sekali,
dan aku tuh ke Bali dengan tiket gratis ke Bali untuk wawancara menjadi au pair. Dan saat hari H itu, karena aku kan masih tahu anak-anak kos yang dulu saat aku kuliah, jadi aku tuh nginep di tempat kosku yang lama dulu. Jadi aku tuh dari rumahku ke Semarang naik motor, terus habis itu nginep 1 hari di tempat kos. Terus habis itu keesokan harinya aku tuh bawa motor ke bandara, parkir motor, naik pesawat ke Bali. Sampai di Bali itu dijemput sama salah satu sopir mereka, tulisannya Bu Nelly. Jadi aku tuh merasa ya Allah, aku udah jadi ibu-ibu di Bu Nelly gitu. Terus aku dijemput, aku dibawa ke rumah, terus aku wawancara dengan pamannya si keluarga yang ada di Brisbane ini. Nah, saat aku sebelum aku ketemu sama pamannya, terus aku tuh ketemu sama si ibu, salah satu sekretaris. Kan aku baru pertama kali ke sana nih, baru pertama kali ke Bali. Terus si ibu sekretarisnya tuh baru ketemu aku, tiba-tiba bilang kayak gini, Nelly, nanti kalau Pak ini, aku nggak bisa sebut nama, Nelly, nanti kalau Pak, anggap saja namanya Pak Andi gitu ya. Nelly, nanti kalau Pak Andi memberikan amplop ke Nelly, terima ya, jangan ditolak, jangan sungkan gitu. Terus aku kan kaget, loh kenapa Bu? Saya kan sungkan, saya kesini kan untuk wawancara, kok ada amplop segala gitu. Terus si ibu sekretarisnya ini, beliau baik banget, keibu-ibuan, terus pokoknya ketika kamu melihat beliau itu udah kelihatan baik gitu. Terus ibunya itu jelasin, nggak apa-apa, soalnya saya tahu kalau kamu orang Jawa, kalau dikasih sesuatu pasti sungkan, makanya ini saya kasih tahu. Pokoknya jangan pernah nolak, kalau dikasih diterima, tapi jangan pernah minta gitu. Terus aku, oh iya Bu gitu. Terus habis itu aku masuk ke rumah, terus habis itu aku tuh dibikinin teh dan lain-lain, pokoknya diminta makan cemilan, terus aku ketemu dengan para asisten rumah tangga. Terus habis itu akhirnya aku ketemu dengan Pak Andi. Pak Andi ini, nama Andi nama samaran ya. Ini eh, Pak Andi ini adalah paman dari keluarga Australia yang akan menjadi host familyku. Nah, Pak Andi ini beliau tinggal di Bali, punya usaha di Bali. Terus habis itu Pak Andi itu ramah banget gitu. Jadi aku tuh baru pertama kali ketemu bule yang beneran bule asli. Kalau di tempat kuliah kan ya ketemu bule sih, tapi nggak main ke rumahnya gitu. Tapi ini aku main ke rumahnya, terus disambut dengan hangat banget. Terus habis itu uh, waktu ketemu Pak Andi itu, terus aku itu dihadapin sama di depan, kalau tidak salah dulu itu iPad gitu, di depan iPad. Terus sebelum di depan iPad itu aku ngobrol dulu sama Pak Andi, terus ditanya-tanya, oh gimana perjalanan dari Semarang ke Bali dan lain-lain gitu. Pokoknya pertanyaan yang untuk mengakrabkan. Terus habis itu Pak Andi dapat telepon, dan telepon itulah dari keluarga yang ada di Brisbane. Saat aku wawancara itu, aku wawancaranya langsung online gitu. Jadi di sebelah sini Pak Andi, terus ini aku, terus di sini itu ngobrol sama keluarga yang ada di Australia. Terus mereka tanya-tanya, apa kabar Nelly? Gimana? Kamu suka suka di Bali? Oh gimana ini itu dan lain-lain. Pokoknya banyak pertanyaan. Terus aku juga ditanya, eh, Nelly, nanti kalau kamu di Australia setelah au pair, kamu pengen pengen ngapain gitu. Pokoknya intinya apa sih yang aku inginkan dari aku menjadi au pair gitu. Nah, terus aku tuh secara tidak langsung nggak tahu kenapa saat dulu mungkin aku masih ambisius, jadi aku tuh bilangnya kayak gini, aku pengen jadi au pair karena ini, terus nanti setelah aku au pair mungkin aku ingin sekolah di Australia gitu, karena itu adalah salah satu kesempatan terbesarku dan lain-lain. Pokoknya intinya aku pengen sekolah di sana gitu setelah aku au pair. Terus mereka itu ngejelasin kalau mereka ini anak-anaknya sedang tidur. Jadi mereka itu punya 3 anak
yang anak pertama itu usianya kalau tidak salah 4 atau 5 tahun, terus yang dua anaknya ini usianya sekitar 3 tahun. Jadi mereka ini punya 3 anak, satu perempuan, satu lelaki, terus satu lagi perempuan. Jadi 2 perempuan, satu lelaki. Terus yang dua ini mereka itu kembar, cewek cowok gitu. Nah, setelah aku wawancara itu dan lain-lain, mereka kelihatan bahagia ketika wawancara. Terus habis itu aku say goodbye dengan keluarga yang ada di Brisbane. Terus habis itu aku ngobrol sebenarnya sama Pak Robert. Terus habis itu aku diajak sekretaris untuk melihat rumah, melihat rumah, pokoknya diajak jalan-jalan sedikit di sekitar rumah itu, di dalam rumah. Terus habis itu kita foto dengan beberapa orang, terutama dengan siapa, ART yang ada di situ dan lain-lain. Terus habis itu ketika aku pamit untuk pulang, aku dikasih tahu sama Bu Sekretaris, aku mau pamit untuk pulang, untuk balik lagi ke Semarang. Jadi aku tuh uh, waktu mau pamit pulang, tiba-tiba Pak Robert itu langsung ngasih aku amplop. Dan karena aku udah dikasih tahu sama sekretaris, ya aku terima aja dan aku bilang terima kasih banyak. Terus habis itu aku ditanya sama sekretaris, Bu Sekretaris, kamu bisa nggak naik motor? Bisa, Bu. Terus habis itu kita keliling jalan-jalan di sekitar Bali. Aku lupa tempatnya. Seminyak kalau nggak salah. Lupa deh. Maklum baru pertama kali dan itu udah zaman dulu, jadi aku nggak ingat. Terus habis itu aku keliling Bali, aku beli oleh-oleh dengan uangku sendiri. Aku nggak tahu uang yang dikasih si Pak Andi ini berapa. Terus habis habis itu aku keliling. Nah, setelah aku keliling, aku balik lagi ke rumah. Terus aku karena Pak Andinya udah pergi kemana gitu, terus habis itu aku pamit dan aku dijemput lagi sama Pak sopir yang saat dari bandara menjemputku. Terus aku diantar lagi ke bandara, terus aku pulang ke Semarang. Jadi aku tuh pagi-pagi jam 5 pagi itu jam 5 atau jam 4 pagi itu bangun, terus habis itu sholat, mandi, terus aku ke bandara pagi-pagi. Masih masih jalanan itu masih sepi banget. Jadi aku pagi banget pokoknya, terus aku naik pesawat jam 6 sekian pagi. Naik pesawat, saat itu pesawatnya yang masih ada baling-balingnya. Terus habis itu aku pulang, sampai di Semarang itu aku jam 5 sore atau jam 6 sore. Terus habis itu aku balik lagi ke tempat kos, naik motor lagi. Jadi ya begitulah perjalananku saat mendapatkan host family. Dan untuk tips dan triknya gimana caranya untuk mendapatkan host family itu nanti dulu aja. Intinya, kalau kamu ingin menjadi au pair, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tahu kamu pengen jadi au pairnya itu di negara mana. Terus yang kedua, kamu harus bisa bahasa Inggris. Ini tuh harus dan wajib. Meskipun bahasa Inggrismu itu bahasa Inggris yang tidak sempurna, itu nggak apa-apa. Yang penting ada orang ngomong itu kamu paham, dan ketika ditanya, kamu bisa menjawab. Intinya komunikasi lancar. Terus, kalau kamu ingin menjadi au pair, waktu yang terbaik dan waktu yang sangat tepat untuk menjadi au pair adalah setelah lulus kuliah. Jadi, aku waktu jadi au pair itu aku setelah lulus kuliah, dan aku pergi ke luar negeri, ke Australia, tinggal di sana 1 tahun. Nanti aku cerita kenapa aku akhirnya pulang ke Indonesia. Terus habis itu sekarang aku di Spanyol. Jadi ternyata ketika aku setelah menjadi au pair itu, setelah aku tinggal di luar negeri, aku tuh merasa tidak pengen tinggal di Indonesia. Dan sekarang aku tinggal di Spanyol. Nah, inilah kenapa aku bilang au pair itu akan lebih baik dilakukan setelah lulus kuliah tetangga. Setelah lulus kuliah, karena nanti setelah kamu au pair, kamu mungkin ada kemungkinan tidak ingin pulang ke rumah gitu. Jadi ya, ciao.